Dipanggil untuk mengasihi. Setiap orang yang dibaptis dipanggil untuk mengasihi. Kita mengasihi diri sendiri, sesama, dan Tuhan. Kasih kita harus sama tulusnya untuk orang lain dan juga untuk diri kita sendiri. Mencintai diri secara benar membantu kita untuk mencintai sesama dengan benar. Kita harus belajar untuk sungguh mengasihi dan mencintai, mulai dari keluarga dan rumah kita sendiri. Saling mengasihi satu sama lain harus dibudayakan, dibiasakan, dilatih, dan dipelajari. Pasti ada banyak tantangan dan jatuh bangunnya. Dengan pengalaman yang ada itu, kita merawat roh saling mencintai dan mengasihi agar lebih bermakna dan lebih baik lagi. Saling mengasihi harus ditanamkan sejak dini dalam diri setiap anggota keluarga. Sedari bayi, bahkan sejak dari dalam rahim, seorang anak harus dibiasakan dengan suasana saling mengasihi. Caranya yaitu mulai dari yang paling sederhana, dengan memberikan nutrisi yang cukup untuknya melalui apa yang ibunya konsumsikan setiap hari. Sang suami pastikan bahwa ada ketercukupan persediaan gizi untuk istri dan juga untuk bayinya. Bukan cuma nutrisi biologis, tetapi juga nutrisi rohani harus dipenuhi dan harus dilengkapi. Lebih dari itu, sejak dini, bahkan sejak usia 0 tahun, seorang bayi harus dibiasakan dalam atmosfer rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Kasih sayang itu mengubah segalanya dalam hidup. Teristimewa dalam keluarga, dalam komunitas, atau hidup bersama lainnya. Setiap keluarga mesti membudayakan semua hal baik dan nilai-nilai iman sebagai modal untuk hidup anak selanjutnya. Apa yang orang tua lakukan, pikirkan, dan yang biasa dikatakan dalam keluarga lambat laun akan mempengaruhi anak dan menjadi cara hidup mereka. Mari kita saling memanusiakan satu sama lain mulai dari rumah dan keluarga kita sendiri. Kehebatan itu lahir dari kebiasaan yang terus-menerus diulang setiap hari. Batu sekeras apapun bisa dipecahkan oleh tetesan air yang mengenainya dalam waktu yang panjang. Demikian pun hal-hal tidak baik yang ada dalam diri atau yang ada dalam setiap keluarga bisa dihilangkan. Yang penting kita rutin dalam proses untuk memperbaikinya. Kita harus mencintai sesama sebagai subjek yang merdeka, sebagai pribadi yang utuh. Saling mengasihi mestinya membuat yang dikasihi bertumbuh dan menjadi seorang pribadi yang semakin kuat serta mengasihi yang lain dengan baik. Mengasihi bukan membatasi atau mengurungi, tetapi membiarkannya semakin bebas untuk mengekspresikan diri secara pantas dan benar. Dengan itu dia akan bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tangguh dan independen. Saling mencintai mestinya membuat orang yang dicintai berkembang, bukannya mengkerdilkan, apalagi mengurung dengan sederetan panjang kata jangan untuknya. Mencintai seperti kita berdiri di sisi yang berbeda untuk melihat satu tujuan yang sama dan kemudian berjalan bersama untuk mencapai tujuan itu. Di saat kita berjalan bersama, di saat itu perbedaan mulai semakin dikurangi dan kesamaan semakin diperbanyak. Mencintai bukan berarti kita mengingkari diri demi yang dicintai, tetapi memadukan keunikan setiap pribadi untuk mencapai tujuan bersama yang lebih hebat lagi. Ajakan untuk saling mengasihi itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes dalam surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7-10. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
sebab Allah adalah kasih. Juga ajakan Yesus dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Yesus mengatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Sukacitaku ada di dalam kamu, supaya sukacitamu menjadi penuh. Kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kasihlah seorang akan yang lain." Allah mengasihi kita secara utuh. Kasih-Nya sama untuk semua orang. Ia menghendaki agar semua orang selamat. Santo Petrus menegaskan bahwa Allah tidak membedah-bedakan orang. Roh Kudus turun atas orang yang mendengarkan pemberitaannya. Ia membuat orang berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya. Orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Petrus mau supaya Petrus tinggal bersama mereka lebih lama lagi. Pewartaan Petrus sungguh menggerakkan hati orang untuk selalu berjuang melakukan yang terbaik dalam hidup. Kita mau memberikan yang terbaik dari diri kita untuk kebaikan bersama setiap hari. Mengasihi itu bukan pilihan, tetapi sebagai panggilan untuk semua orang. Dengan mengasihi orang, sebenarnya kita sementara mengasihi diri kita sendiri. Dengan melakukan kebaikan kepada orang lain, sesungguhnya kita sementara melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Tuhan memberkati.